Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi dengan mata kuliah opsi dan saham. Kita akan bahas tentang jenis-jenis saham. Ini merupakan pertemuan kelima ya. Oke, yang pertama sebelum kita bahas jenis saham, kita terlebih dahulu lihat ini salah satu contoh. Ya, salah satu contoh ini belum tutup ya. Oke, menutupi gambarnya. Nah, ini salah satu contoh saham ya yang dikeluarkan oleh CP Sejahtera. Kemudian di sini ada serinya. Oke. Ada seri sahamnya, seri suratnya, berharganya. Kemudian ada di sini nominalnya ya. Oke, nominalnya. Kemudian ada tanda tangan direkturnya dan juga nanti ada pemilik sahamnya sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis saham yang mana secara umum dibagi tiga. Ya, yang pertama kalau dilihat dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim. Kemudian yang kedua dari cara peralihannya atau pemindahan tangannya. Kemudian yang ketiga dari kinerja perdagangannya. Oke, bagian yang pertama kita lihat dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaimnya. Ada saham biasa dan juga ada saham preference. Nah, ada dua jenis saham. Kemudian dari cara peralihannya ada saham atas unjuk dan ada saham atas nama. Oke, nanti kita lihat perbedaannya. Kemudian dari kinerja perdagangannya ada saham unggulan, ya saham yang bagus, yang memberikan dividen besar gitu ya. Kemudian saham pendapatan, kemudian saham pertumbuhan, saham spekulatif dan saham siklikal. Oke, ini semuanya ada 1, 2, 3, 4, ada 9 jenis ya, yang dibagi dalam 3 kategori. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama saham biasa, ya, yang mana adalah saham yang mendapatkan pemiliknya paling junior terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Kemudian yang kedua saham preference, yaitu saham yang memiliki gabungan antara obligasi ya, utang, surat utang ya, dan juga saham biasa. Oke, karenanya bisa menghasilkan pendapatan tetap ya yang dari obligasinya dan juga bisa mendapatkan tetapi bisa juga mendapatkan hasil seperti yang dikehendaki oleh investor. Nah, ini kalau yang saham biasa itu tidak ada untuk pendapatan tetap per bulannya seperti yang dari obligasi ini ya. Oke. Kemudian jenis selanjutnya adalah saham atas unjuk. Saham atas unjuk itu dia tidak tertulis ya di sini. Di garis bawahinya adalah dia tidak tertulis nama pemiliknya sehingga nanti memudahkan untuk perpindahan tangan dari satu investor ke investor yang lain. Jadi ini tidak tertulis namanya. Oke. Kemudian saham atas nama, kebalikan daripada saham atas unjuk. Saham atas nama ditulis dengan jelas siapa pemiliknya ya, nama pemiliknya, kemudian di mana cara peralihannya. Nah, ini contoh yang tadi yang di halaman 2 ya. Sudah ditunjukkan contoh saham, itu berarti masuknya ke saham atas nama karena ada namanya tadi. Oke, selanjutnya ada saham unggulan, yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, berarti yang baik gitu ya. Pembagian dividennya, kemudian kesehatan perusahaannya dan lain-lain. Kemudian saham pendapatan, yaitu saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Ya, ini yang pendapatan ya. Jadi rata-rata
pembagian membayar dividennya lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Oke, next. Berikutnya ada saham pertumbuhan, yaitu saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi. Ya, jadi misalkan bulan ini 2% atau 5%, nanti bulan depan bisa jadi 6% dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya saham spekulatif, yaitu saham satu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, ya, akan tetapi mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang meskipun belum pasti. Ya, jadi spekulatif ya, kan dari istilahnya juga berspekulasi ya. Jadi sesuatu yang tidak pasti. Ya, jadi bisa mendapatkan, bisa tidak. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah saham siklikal, yaitu saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Oke, ini jenis-jenis sahamnya. Kemudian kita lihat lebih dalam karakteristik saham biasa dan karakteristik saham preferred, perbedaannya. Yang pertama untuk saham biasa itu dividennya dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba, gitu ya. Oke, ini juga jadi catatan ya. Jadi kalau perusahaan mempunyai laba. Selanjutnya karakteristik dari saham biasa atau ciri-ciri dari saham biasa atau sifat-sifat dari saham biasa yaitu memiliki hak suara dalam RUPS ya. Rapat umum pemilik saham RUPS itu. Nah, jadi dia punya hak suara. Kemudian yang ketiga, memiliki hak terakhir dalam hal pembagian kekayaan perusahaan jika perusahaan tersebut dilikuidasi atau bangkrut ya. Setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. Jadi masih punya hak terakhir dalam hal pembagian kekayaan. Selanjutnya memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim pihak lain sebesar proporsi sahamnya. Kemudian yang terakhir karakteristiknya adalah hak untuk memiliki saham baru terlebih dahulu. Selanjutnya karakteristik dari saham preference ya, yaitu saham yang mengandung obligasi. Yang pertama memiliki hak lebih dahulu memperoleh dividen. Oke, ini yang preference. Beda tadi dengan yang biasa ya. Yang biasa berarti yang paling junior dapat, berarti yang paling terakhir dapat hak dividennya. Kemudian yang kedua untuk preference ini memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham lebih dahulu setelah kreditur apabila perusahaan tersebut dilikuidasi atau dibubarkan. Jadi dapat nominal pembayarannya itu lebih awal. Selanjutnya, kemungkinan dapat memperoleh tambahan dari pembagian laba perusahaan di samping penghasilan yang diterima secara tetap. Selanjutnya lagi, dalam hal perusahaan dilikuidasi, jadi kalau misalkan perusahaannya bangkrut, maka memperoleh pembagian ya. Pembagiannya dibagikan di awal, ya, paling awal dapatnya. Oke, selanjutnya keuntungan membeli saham ya. Nah, kan misalkan buat apa sih kita beli saham? Nah, yang paling umum keuntungannya ada 3. Yang pertama dapat dividen, yang kedua capital gain, kemudian yang ketiga saham bonus jika ada. Oke, dividen itu adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan ya kepada pemilik saham ya atas keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian yang dimaksud dengan capital gain adalah selisih antara harga beli dan harga jual. Jadi capital gain itu kalau bahasa kitanya mungkin keuntungan dalam bentuk uang ya. Tuh, karena nanti misalkan harga belinya 1000, dijualnya jadi 1500. Nah, disitulah capital gainnya itu adalah senilai Rp500 per lembar saham. Selanjutnya saham bonus ya, jika ada saham yang dibagikan perusahaan kepada para pemegang saham yang diambil dari agio saham ya, atau selisih antara harga jual terhadap harga nominal saham ya pada saat perusahaan tersebut melakukan pembagian saham atau pembagian dividen. Oke, selanjutnya kita lihat cara menghitung atau contoh menghitung dividen. Yang pertama kita lihat untuk yang jenis dividennya itu berupa saham lagi. Contoh,
emiten ABCD, emiten itu perusahaan yang mengeluarkan saham ya. Emiten ABCD membagikan dividen sebesar saham, ya, dividennya dalam bentuk saham yaitu sebesar 5%. Nah, maka akan meningkatkan jumlah saham yang dimiliki pemegang sebesar 5%. Ya. Jadi kalau misalkan dari 100 saham, berarti nanti yang pemiliknya ada, misalkan ada seorang memiliki 100 saham, maka dia akan mendapatkan 5 saham tambahan. Ya, atau kalau kita hitung per satu saham tambahannya itu adalah setiap kepemilikan 20 saham. Ya, jadi 100 aja nanti dibagi 5. Oke, selanjutnya. Nah, ini penjelasannya. Oke. Next. Selanjutnya cara menghitung dividen per lembar saham ini untuk yang dividennya berupa tunai, berupa uang ya. Kalau yang tadi dividennya saham lagi. Contoh, kamu memiliki 100 slot atau 10.000 lembar saham BCA. Oke. Ya, karena satu lotnya itu kan 100 lembar ya. Nah, dalam hal ini, oke. Di tahun berikutnya, perusahaan memutuskan menebar dividen tunai senilai 430 per lembar saham. Nah, berapa dividen yang diperoleh? Ya, Anda tinggal mengalihkan aja. Dividennya sebelum kena pajak adalah 10.000 lembar dikali dengan, kenapa sebelum? Karena kita punya 10.000 lembar ya. Kali 430 karena tadi pendapatnya 430. Jadi 4.300.000. Oke, kemudian kan kena pajak ya, setelah kena pajak yaitu 10%. Jadi dapatlah senilai 3.870.000. Ini harusnya ada nolnya satu lagi. Ya. Oh. Oke, ya. Oke, selanjutnya kita lihat ya. Ini 430 ya. Oke. Selanjutnya kita lihat dividen tunai yang akan kamu terima atas kepemilikan saham BCA tersebut adalah sebesar 3.870.000 dan akan langsung ditransfer ke rekening saham kamu. Oke, selanjutnya bagaimana kalau saya ingin mendapatkan dividen dari saham? Nah, maka kita harus pintar mencari perusahaan-perusahaan mana yang memberikan dividen itu rutin, ya, kemudian nilainya itu tinggi ya. Nah, untuk lebih mudahnya menganalisis hal tersebut, maka kita cukup mencari saham-saham yang masuk dalam indeks IDX High Dividend 20 ya, 20. Jadi yang indeks High Dividend 20 atau indeks High Dividend 20 yaitu indeks yang mengukur kinerja harga 20. Kinerja harga 20 saham yang membagikan dividen tunai selama 3 tahun terakhir dan memiliki dividen yield tertinggi. Nah, ini. Nanti ada daftarnya, ya, daftarnya. Untuk daftarnya sendiri adalah tugas Anda ya. Di tugas 2 ya kalau nggak salah. Kemarin kan sudah tugas satunya. Sebutkan 10 contoh saham-saham yang masuk dalam indeks IDX High Dividend 20. Oke, itu aja mungkin ya untuk pertemuan yang kelima ini, jenis-jenis saham. Saya minta Anda kerjakan tugas ini. Ya, silakan nanti di-upload di Inos. Ya, bisa di-uploadnya mulai malam ini dan paling lambatnya itu adalah tugas 1 minggu ke depan. Jadi nanti di hari ini sekarang hari Kamis, berarti nanti di hari Rabu minggu depan itu udah paling lambat. Oke, kalau terlambat ya berarti Anda harus dapat terima konsekuensinya, nilainya hanya 70%. Kemudian nanti bisa kumpulkan di tugas terlambat di pertemuan 10. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terlupa saya mau mengucapkan selamat hari Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin ya. Salam buat keluarganya di sana. Mohon maaf atas semua perkataan, perbuatan, tingkah laku, diamnya saya, ngomongnya saya dan sebagainya. Ya, termasuk mungkin materi-materi yang saya terlambat berikan.